Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membahas dalam kuliah berkaitan dengan masalah nuklir. Dalam konteks hukum internasional, nuklir itu diatur, tetapi kita harus paham bahwa nuklir ini mempunyai dua kegunaan. Pertama adalah untuk militer dan yang satunya adalah untuk tujuan damai. Masyarakat internasional sepakat bahwa pengembangan nuklir untuk tujuan damai itu diperbolehkan. Apakah untuk pembangkit listrik, bahkan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan masalah penggunaan nuklir untuk tujuan militer, di sini negara-negara sepakat bahwa ada negara-negara yang boleh memiliki senjata nuklir, tapi ada negara-negara yang tidak boleh. Tapi juga ada yang memiliki, namun sebenarnya bukan karena ada ketentuannya, tetapi karena dia tidak mau ikut dalam perjanjian internasional. Disinilah yang saya akan bahas, isu nuklir yang berkaitan dengan senjata nuklir. Kita tahu bahwa pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Itu yang membuat kemudian Jepang akhirnya menyerah kepada Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan bom atom ketika itu diperbolehkan? Karena bom atom ini adalah cikal bakal dari senjata nuklir. Memang kalau kita bicara senjata nuklir hari ini, maka senjata nuklir itu dibawa oleh rudal. Bahkan rudal itu bisa antar negara, intercontinental ballistic. Jadi rudal yang antar negara di mana ada senjata nuklirnya. Tapi kita tahu pada waktu Perang Dunia Kedua, bom atom itu dibawa dengan pesawat udara dan kemudian oleh pesawat udara militer Amerika Serikat dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan semua kita tahu bahwa banyak korban yang berjatuhan. Tidak hanya mereka-mereka yang merupakan kombatan atau yang militer, tetapi juga mereka-mereka orang-orang sipil, bahkan anak-anak dan lain sebagainya. Kalaupun mereka masih bisa hidup, tapi mereka sudah terdampak dengan senjata nuklir ini, yang di kemudian hari mereka bisa mengalami gangguan kesehatan. Bulan ini, bulan Agustus, dan memang pada bulan inilah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki terjadi. Pada tahun 1957, masyarakat internasional membentuk apa yang disebut sebagai IAEA, International Atomic Energy Agency. Jadi badan ini sengaja dibentuk oleh masyarakat internasional untuk memastikan bahwa negara-negara yang memiliki kemampuan pembangunan nuklir tidak menggunakan nuklir tersebut untuk kepentingan militer, tapi lebih difokuskan untuk kepentingan damai. Kemudian pada tahun 1968, masyarakat internasional berkumpul dan mereka membuat sebuah perjanjian internasional yang sekarang dikenal sebagai NPT, Non-Proliferation Treaty, yang dalam bahasa resminya adalah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Dalam NPT, khususnya pasal 9 ayat 3, menentukan bahwa ada negara-negara yang memang boleh memiliki senjata nuklir. Karena kita tahu, tahun 45 sudah digunakan, sudah ditemukan yang namanya bom atom, cikal bakar dari senjata nuklir, dan tidak mungkin pengetahuan mengenai senjata nuklir, bom atom itu kemudian dikembalikan, dimasukkan dalam kotak. Tidak mungkin. Oleh karena itu, di dalam Non-Proliferation Treaty ini dibedakan antara negara-negara yang boleh memiliki senjata nuklir, kemampuan untuk membangun dan mengembangkan senjata nuklir, dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Jadi, yang dijadikan patokan adalah mereka yang boleh memiliki senjata nuklir adalah negara-negara yang tanggal 1 Januari 1967 sudah memiliki senjata nuklir. Tetapi bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir sejak 1 Januari 1967, maka mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir.
memang ada 5 negara yang memiliki senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Kebetulan 5 negara ini adalah negara permanen di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan pengetahuannya, maka berdasarkan pasal 2 Non-Proliferation Treaty, mereka tidak boleh mengalihkan, memberi pengetahuan, dan lain sebagainya kepada negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Dan dalam pasal 3 Non-Proliferation Treaty, maka negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir pun dilarang untuk mendapatkan, memperoleh pengetahuan, bahkan juga pengiriman senjata nuklir. Ini jelas kalau kita melihatnya dalam perjanjian Non-Proliferation Treaty. Hanya saja ada negara-negara yang tidak mau ikut di dalam perjanjian NPT ini. Semisal India, Pakistan, bahkan juga Israel. Tapi ada juga negara yang tadinya merupakan anggota, tetapi kemudian keluar dari NPT, yaitu Korea Utara. Menjadi pertanyaan, apakah mereka yang tidak ikut dalam NPT boleh mengembangkan senjata nuklir? Jawabannya, ya memang perjanjian internasional tidak mengikat negara-negara tersebut. Sehingga India dan Pakistan sudah dapat dipastikan bahwa mereka memiliki senjata nuklir. Tapi Israel ini ambigu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Israel sudah memiliki senjata nuklir, tapi ada yang mengatakan tidak. Sementara Korea Utara, kita tahu setelah Korea Utara memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membangun senjata nuklir, maka sejak saat itu Korea Utara keluar dari NPT. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di dalam Non-Proliferation Treaty, memang negara-negara itu dibagi menjadi 2. Negara yang memiliki senjata nuklir dan tidak memiliki senjata nuklir. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagi negara-negara yang tidak ikut di dalam keanggotaan dari Non-Proliferation Treaty atau yang mengundurkan diri. Bagaimana dengan di kawasan kita, yaitu di Asia Tenggara? Dalam konteks Asia Tenggara, sebenarnya ada suatu perjanjian yang melarang negara-negara di Asia Tenggara untuk memiliki senjata nuklir, yaitu Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Di dalam pasal 3 dari perjanjian ini disebutkan bahwa negara-negara berjanji untuk tidak memiliki, memperoleh pengetahuan, pengembangan senjata nuklir. Jadi ada larangan di dalam Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Indonesia, kita sudah meratifikasi NPT dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978. Sementara terkait dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, kita sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997. Berdasarkan 2 perjanjian ini, tentu kita Indonesia sudah terikat untuk tidak mengembangkan, membangun senjata nuklir. Kalaupun kita ingin memiliki senjata nuklir, tentunya kita harus keluar dari NPT maupun dari Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Yang saya yakin itu pasti akan sulit karena akan mendapat tekanan dari berbagai negara. Dalam konteks seperti ini, maka kita tahu bahwa kita Indonesia tidak ingin memiliki senjata nuklir. Karena kita tahu bagaimana ketika senjata nuklir ini digunakan, senjata ini akan membinasakan umat manusia. Tidak hanya mereka-mereka yang dianggap sebagai kombatan, tetapi juga non-kombatan. Dan ini tentu tidak sesuai dengan hukum perang. Oleh karena itu, kita harus teguh memegang komitmen agar Indonesia tidak memiliki kemampuan dan membangun senjata nuklir. Demikian kuliah kita hari ini. Sampai kuliah berikutnya.